Sebelum kita masuk ke topik, gue pengen kalian nanti komen di video ini bodoh, bego, tolol, termasuk yang mana? Ini 3 bahasa halus kita jadiin pada konten kali ini, oke? Gue nggak tahu mau opening gimana karena gue pengen banget ngebahas konten ini atau ngebahas tentang orang ini yang lagi viral, yaitu Ferdian Paleka, ya. Wait a minute, who are you? Ini adalah seorang YouTuber baru, ya, yang baru aja viral akhirnya. Dia berhasil viral dengan kontennya ngasih sampah ke banci. Ah, ini apa yang gue bahas nih, ya kan? Yang kalau ngomong anjing, tolol dan lain sebagainya, ya. Dan gue kasih tau dulu buat lo orang yang belum tahu, kalian boleh tonton dulu video dia di channel re-upload lainnya. Dan kali ini gue nggak pengen reaction karena gue udah nonton videonya. Poinnya apa yang gue sampein adalah satu, bro. Lu YouTuber baru, gue nggak ngebahas YouTube, walaupun gue YouTuber lama, subscribe gue sedikit, gue nggak ngebahas itu. Lu YouTuber baru dan mental lu belum siap untuk ngadepin netizen dan lu pengen tiba-tiba viral. Dan sekarang akhirnya Tuhan memberikan lu keviralan. Gue sebelumnya nggak kenal lu, nggak pernah lihat YouTube lu, nggak pernah lihat Instagram lu, ya. Terus tiba-tiba dengan cara ini akhirnya dunia tahu bahwa ada orang seperti lu. Itu yang pengen gue share ke kalian. Nah, kontennya apa ya? Lu yang gue langsung to the point aja ya, karena gue yakin kalian udah pasti pada nonton lah part-part videonya, ya. Ini orang mau buat video, mau berbagi sembako katanya. Tapi itu cuma judulnya. Sebenarnya sembakonya diisi apa? Batu bata sama sampah. What the fuck? Yang pertama kesalahan fatal adalah bodohnya orang satu ini. Dia ngerekam pas proses pengambilan sampah, dimasukin kotak sampah. Yang kedua, lu merasa lu paling benar. Karena di beberapa video lu sempat mengatakan bahwa corona ini menular melalui waria ataupun banci-banci ini. Hei Bambang, lu sadar daerah lu lagi PSBB nggak? Lu ngapain keluyuran? Lu keluyuran demi apa? Konten. Yang ketiga, lu juga bukannya minta maaf, tapi lu merasa hal itu benar. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Dan lu merasa itu video paling juga berapa lama hilang sih. Dan ternyata sekarang viral beneran, bro. Viral beneran. Dan lu dicari-cari polisi lo. Keren lu. Cuman lu YouTuber viral yang baru, ya, terus lu diuber-uber sama polisi. Gila. Gila, keren banget. Lu keren banget, cuy. Dan lu kabur dong dari masalah. Lu kabur dari kepolisian. Lu habis buat video, lu buat klarifikasi, gue minta maaf, tapi bohong. Nah, sekarang lu diuber polisi. Gak pakai bohong-bohongan, bro. Lu udah ready cari. Temen lu udah nyerahin diri. Tinggal lu nih, karena pasal ITE atau pasal-pasal lain. Penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Paham gak sih lu? Mungkin lu merasa temen-temen lu bakal solid ngebantu lu. Sekarang dibantu temen-temen lu. Satu udah nyerahin. Gak tau nih yang lain-lain nih. Pasti kan ntar yang ngerekam tak kena, yang nyetir kena, teman lo yang di belakang kena. Sadar, bro. Sebelum gue bahas lebih lanjut nih, gue mau kasih tahu dulu nih, siapa sih asal usul si Ferdian Paleka ini, ya. Ini gue dapat dari Line Today, 5 fakta mencengangkan tentang Ferdian Paleka. Line Today, lu boleh cari sendiri. Pertama, berkarir sebagai YouTuber, ya, sejak awal November 2019. Subscribe-nya mencapai 93.000. Wow, ngalahin gue. Dan penggunaan videonya itu ada 31 unggahan. Dia dikenal dengan sosok ataupun YouTuber yang mempunyai konten 18 tahun ke atas, ya. Lu boleh cek deh video-video re-upload, ya. Terus dia dikenal sering melontarkan kata-kata kasar seperti dan lain sebagainya. 15 kata kotor yang tidak bisa gue ungkapkan di video ini. Yang ketiga, umur lu masih 20, cuy. Dan yang keempat, ini yang paling keren, lu pernah berurusan sama Reza Arab, cuy. Dan yang sekarang lu berurusan dengan polisi. Wah, gila, salut sih gue. Yang kelima, lu orang yang tidak takut dihujat. Dan sekarang lu dihujat oleh seluruh Indonesia, bro, akan konten-konten yang lu buat, ya. Itu lu pernah berurusan dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang luar biasa, cuy. Sumpah. Ya, kesalahan lu ngapain sih di tengah Covid gini lu buat konten, ya, ngerendahin banci ataupun waria, bahasa halusnya, ya. Maaf kalau misalkan salah. Waria dengan ngasih sampah. Jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah. Lu sadar gak sih? Di video lu kan lu bilang waria-waria ini menyebarkan corona karena mereka tetap keluar. Nih pasti ada yang ngomong, Bang lu gak kasihan sama banci-banci itu? Ya cuma gimana ya, lagi? Karena mereka tuh bandel. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Terus jadi COVID itu bertularan melewati dia. Lu aja masih keluar, kan jelas-jelas daerah lu PSBB sih. Gila. Diberlakukan PSBB. Masih aja bandel. Masih. Lu ngapain keluar-keluar? Lu cari konten, lu cari duit, cuy. Nah sekarang gue kasih tahu nih, ya, gue orang lama di YouTube. Gue nggak merasa paling lama, tapi gue cukup lama main di Instagram ataupun di media sosial, ya. Satu gini, bro, dari masalah COVID yang mungkin dampaknya nggak terlalu kena itu kita YouTuber.
Karena kita masih bisa buat konten tanpa kita harus keluar rumah. Bahkan yang model konten gaming pun masih bisa tetap di rumah. Bener? Bener. Yang kedua, lu tahu gak sih alasan itu waria keluar rumah buat apa? Buat makan. Mikir, buat makan. Lu mikir gak sih dia hidup dari mana? Lu tahu emang siang kerjaan dia apa? Lu tahu berapa berat tanggung jawab yang dia harus hidupin di keluarga dia? Emang semua orang pengen jadi waria? Apa lu pikir orang-orang itu pengen jadi gay? Apa orang-orang itu pengen jadi lesbi? Mereka punya latar belakang ataupun alasan sendiri mereka sampai mereka menjadi orang-orang seperti itu gitu loh. Itu yang harusnya lu sadar dong. Lu masih 20 tahun, mungkin otak lu gak nyampe sampai sana ya. Gue maaf nih, gue gak kenal sama lu, gue gak tahu lu, tapi ngomong kayak gini pengen wakilin buat para kreator-kreator yang lain, jangan dicontoh yang kayak gini cuy. Kalau lu pengen terkenal karena karya, bukan karena hal-hal kayak gini. Itulah, tolonglah hargai. Kalau misalkan itu bukan waria pun, lu nggak pantas cuy. Lu nggak pantas. Ini lagi musim di mana orang-orang ekonomi itu Indonesia ataupun negara-negara itu sedang jatuh-jatuhnya, dan lu sempat-sempat nyari konten buat kayak gituan. Itu sih yang menurut gua, aduh nih orang otaknya di mana atau nggak ada otak gitu loh. Terus lu merasa bangga dengan konten lu merasa benar, ya kan? Lu merasa gua nggak takut dibully, gua pengen besar gara-gara netizen ngebully gua. Nah, sekarang lu besar banget. Ayo gimana teman? YouTube lu udah disuspend kan sebelumnya. Buat kalian yang belum tahu, YouTube-nya beliau, gue sempat cari informasi dan tahu dari beberapa kreator bahwa konten-konten ini ditutup atau diblokir sama YouTube gara-gara terlalu terlalu dewasa. Gue sempat 2 kali nonton video lo. Gue tadi ngecek tadi siang pas gue lagi puasa lagi. Tapi nggak gue tonton sampai habis. Lo yang pelukan sama cewek, terus ceweknya duduk di selangkangan lo, ada kan? Satu, itu kontennya dewasa banget dan itu lo gak sensor. Itu salah. Yang kedua, gue nggak tahu konten lo sama Jablay atau sama apa di kasur berdua sama temen lo nyewa Jablay pakai baju merah. Gue nggak tahu apapun itu, gue nggak dengerin. Tapi gue lihat kontennya cukup dewasa dan konten-konten yang lain karena banyak yang bilang konten-konten lo itu dewasa semua. Bro, kita realistis aja bro. Gua dulu pengen jadi kreator, gue pengen terkenal jujur. Tapi semakin lama, semakin tahun kita mental makin jadi, pemikiran makin luas. Bukan masalah follower terkenal, tapi karena karya apa yang bisa lu buat sehingga orang follow lu. Bukan masalah lu pengen terkenal secara cepat. Lu baru 2019, 2020 lu pengen viral, dan sekarang viral. Itu hal yang nggak munafik. Tapi hal yang lu lakuin juga salah gitu loh. Karena gini, ketika lu sudah cukup lama bekerja di bidang media sosial, lu itu bakal punya masa. Dan masa lu itu nggak bisa lu atur. Oh, masa gue umur 17 tahun ke atas. Oh, masa gue 17 tahun ke bawah. Dan lu sadar nggak sih berapa umur-umur atau orang-orang yang nonton channel lu? Dan ketika lu sudah besar nantinya, ketika lu follower lu udah banyak, subscribe lu udah banyak, lu itu bakal jadi panutan atau contoh bagi para penonton lu. Pahami nih baik-baik buat kreator lain. Ketika lu sudah jadi panutan dari orang lain, ketika lu menjadi contoh yang tidak baik, mereka akan meniru. Sama halnya kalau dalam hal rumah tangga, orang tua sama ibu nih sering ngomong-ngomong kotor, anaknya juga kebiasaan ngomong-ngomong kotor. Nah, lu dengan ngomong-ngomong kotor, lu toksik nih, bocah-bocah yang nonton video lu ikutan toksik. Lu yang sering melakukan konten 18 tahun plus atau yang mungkin dan lain sebagainya, baik itu settingan atau tidak, itu secara nggak langsung ngebuat anak-anak ini yang mungkin menganggap lu sebagai panutan karena lu punya lebih dari 150 ataupun banyak subscriber yang gue lihat, ya. Dan lu sadar gak sih kalau misalkan anak-anak ini menjadikan lu sebagai panutan dan melihat konten lu yang dewasa 18 tahun plus yang nggak lu sensor, baik si Jablaynya, baik si ceweknya, atau posisi-posisi yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan dan lu perlihatkan. Ketika anak-anak ini berpikiran, wah Ferdian aja nggak apa-apa, kenapa gua nggak boleh? So kalau lu maaf, lu ngewe tanpa disensor, mereka juga bakal berpikir, panutan gue aja nggak apa-apa, berarti gue juga nggak apa-apa dong melakukan itu. Nah, lu berarti punya peran untuk merusak generasi selanjutnya cuy. Pikir. Ya sekarang kita belak-belakan deh, lu lihat aja berapa banyak sih anak-anak kecil sekarang udah ngerti ngerokok, udah ngomong-ngomong kotor gara-gara ngeliat beberapa YouTuber yang ngomongin toksik dan lain sebagainya. Gua sebagai mungkin orang dewasa, gua melihat yang toksik, it's fine bagi gua karena umur gue sudah bisa membedakan mana yang bisa gue terima, mana yang enggak. Dan sedangkan anak kecil semuanya diterima sama dia cuy. Dan lu buat konten-konten gitu, lu berpikir nggak sih gini nih buat para prankster yang suka week dan lain-lain sebagainya, lo tonton baik-baik. Ketika lu buat konten week ataupun lu berbuat konten yang kayak gini, kalau lu sebagai cowok, lu nggak akan ninggalin bekas. Tapi ketika si cewek mukanya nggak lu sensor, suatu saat kalau misalkan orang-orang tahu, gue pernah ngeliat cewek ini deh, pernah di konten week sama Doi, dia pernah sama Ferdian deh, lu mikirin gak sih perasaan dia? Mungkin ketika dia tobat nanti, itu video masih ada, ini citra dia masih jelek di mata orang-orang cuy. Ya kalau lu mau buat konten gitu, gue harapin sih gak ada sih konten gitu. Tapi kalau memang lu mau buat konten kayak gitu, ya please sensor muka ceweknya. Atau lu jadi konten kreator yang mukanya disensor juga. Udah, suara aja lo, audio lo mainin.
Lu berpikir gak sih, lu punya peran untuk merusak generasi selanjutnya dengan konten-konten 18 tahun plus-plusnya gak lu sensor dan merasa itu benar. Tapi bohong ya. Memang bener, lu dengan buat konten 18 tahun plus-plus itu udah pasti naikin insight lu, pasti follower, subscribe, komen lu pasti naik. Tapi lu punya peran ngerusak cuy, itu poin yang pengen gue sampai lah. Lu punya peran untuk merusak generasi selanjutnya, karena kita udah tahu anak-anak zaman sekarang generasinya udah banyak yang rusak. Lah anak kecil udah ngerti nonton bokep, anak kecil udah ngerti ngewe, udah ngerti ngerokok dan lain sebagainya. Itu realitanya cuy. Dan sekarang lu di Uber polisi, dan gue nggak tahu, gue sempat dapat informasi bahwa lu sempat menyatakan gue akan nyerahin diri ke polisi kalau follower gue nyampe 30.000 atau berapapun itu tadi status yang gue lihat di berita. Gila sih, lu makan apa sih? Lu makan kroto. Dan lu berpikir gak sih gimana perasaan orang tua lu ketika orang tua lu itu disamperin sama polisi? Lu berpikir gak tetangga lu, orang tua lu itu, kakak adik lu, mbak lu, nenek lu, tante lu dan lain-lain itu ditekan sama warga, ditekan sama masyarakat. Paling bentar lagi ya teman lo aja udah buat video minta maaf, tinggal nunggu lo lagi buat video minta maaf. So teman-teman, gue nggak pengen pansos di sini ya, karena pansos tuh beda sama kolaps. Kalau pansos orang nggak punya karya, kalau kolaps orang yang punya karya. Dan di video kali ini gue cuma pengen mengutarakan diri gue sebagai kreator melihat konten-konten yang sungguh bodoh pada bulan puasa ini. Ya, gue nggak pengen toksik dan lain sebagainya. Kalau bahasa halusnya mungkin bodoh, bahasa sedangnya bego, bahasa kasarnya tolol. Itu versi gua. Nah, lu tentuin sendiri nih, beliau ini termasuk yang mana? Oke, gue Ikram Afro pamit. Terima kasih buat kalian nonton. Silahkan komen gimana pendapat kalian. Masuk yang mana? Komen di bawah. Gue Ikram Afro pamit. Dadah.